Oke, untuk metode pembahasan hari ini membahas soal atau materi ya. Halo, selamat siang. Untuk metode bimbingannya ini kita buat ngebahas materi atau soal ya, terus kemudian soalnya ini disediakan dari peserta atau gimana? Saya tanya koordinator dulu, belum dijawab. Apakah ada yang punya soal, kemudian bisa saya bahas? Boleh dok, soal di modul aja dok. Soal dulu. Ngaksesnya di mana?
Oke, saya punya beberapa soal tentang endokrin ya, kompetensi 4. Ini bisa dijadikan sebagai media pembelajaran ya buat adik-adik peserta semua ya. Oke, saya bahas ya. Diabetes mellitus tipe 2 ini kompetensi 4 ya, ada 15 soal. Seorang perempuan berusia 45 tahun datang ke UGD rumah sakit dengan keluhan jantung berdebar-debar sejak 3 jam yang lalu. Disertai banyak berkeringat dan tangan gemetar. Pasien menderita DM dan sejak 1 tahun lalu mengonsumsi obat namun tidak teratur. 1 minggu terakhir, pasien malas makan. Laboratorium GDS 50. Obat apakah yang paling mungkin digunakan untuk pasien? Ya, saya nanya. Glibenclamid. Ya, dokter. Kenapa nggak thiazolidinidion? Kenapa nggak karbose? Kenapa nggak metformin? Ya, jadi ini adalah suatu kasus hipoglikemi yang merupakan komplikasi dari obat antidiabetikum. Ya. Ada jenis yang sering menyebabkan hipoglikemi pada pasien. Salah satunya adalah golongan sulfonilurea. Ya. Golongan sulfonilurea adalah obat yang akan memacu sel beta pankreas untuk memproduksi insulin, diperes gitu sel beta pankreasnya. Nah, salah satu contoh obat di sini adalah glibenclamid, ya, glibenclamid dan jenis-jenis yang lain seperti glimepirid, gliburid, gitu ya. Kemudian ada juga gliquidon. Nah, itu adalah golongan-golongan obat sulfonilurea. Hati-hati pemakaiannya, jadi harus tetap makan. Biasanya pasien DM itu karena untuk menurunkan kadar gula darah nggak mau makan dia, makan obat tetapi nggak mau makan nasi. Akhirnya apa? Terjadi hipoglikemi. Nah, kalau pioglitazone adalah golongan thiazolidinidion. Ini sebenarnya thiazolidinidion, bukan thiazolidinidion. Thiazolidin. Oke, obat yang betul adalah jawabannya adalah glibenclamid. Akarbose ini alfa glukosidase, dia tidak menurunkan kadar gula darah ya. Secara kalau penggunaannya akarbose ini untuk gula darah 2 jam postprandial. Kalau metformin dia menurunkan resistensi insulin atau meningkatkan sensitivitas insulin di jari. Ya. Oke. Nomor 2, ya. Laki-laki 50 tahun datang dengan keluhan sering kencing pada malam hari, sering makan dan sering merasa haus. Berat badan 65, tinggi badan 155, keadaan umum baik, gula darah sewaktunya 278. Ya. Obat apakah yang tepat untuk pasien tersebut? Ini pasien udah DM belum? Pasien sudah DM belum? Ada yang jawab? Ada yang bantu jawab? Pasien dengan keluhan polidipsi, polipagi, poliuri. Ya. Kemungkinan sudah tuh. Sudah ya? Jadi sudah ada gejala klasik, GDS lebih dari 200 ya. Nah, obat yang tepat pada pasien tersebut apa? Metformin bukan, dok? Ya, metformin. Jadi lini pertama obat dengan DM tipe 2 itu metformin. Kalau tidak ada kontraindikasi seperti gagal ginjal, misalnya kreatin sudah naik di atas 2, itu dengan CCT kurang dari 45, itu harus dihindari penggunaan metformin. Ingat ya, CCT kurang dari 45 ya. Kalau di atas 45 masih boleh. Ya.
Ada pertanyaan sampai sini? Oke, saya lanjut ya. Jadi kamu pilih metformin dulu kalau misalnya ada soal seperti ini ya. Jadi metformin itu adalah obat pertama, lini pertama untuk DM. Oke, yang ketiga. Seorang laki-laki 58 tahun menderita DM. Apakah obat DM yang tidak mempengaruhi insulin dalam darah? Ada yang tahu? Ya. Sorry, mana soal tadi. Ya. Ada yang tahu? Arkabose ya, Dok. Oke, akarbose. Jadi akarbose itu obat untuk menurunkan kadar gula darah, tapi kerjanya itu di usus. Dia menghambat absorpsi dari gula, ya, tetapi tidak mempengaruhi kadar insulin dalam darah. Kalau glimepiride kan insulinnya dipengaruhi karena ketika glimepiride masuk ke dalam tubuh, insulin itu diperas dari sel beta pankreas. Metformin meningkatkan sensitivitas insulin. Ya. Repaglidin juga sama. Repaglidin bisa meningkatkan produksi insulin, diperas ya insulinnya di pankreas. Gliburid itu satu golongan dengan glimepiride. Ya. Jadi jawabannya adalah akarbose. Oke. Nomor 4. Seorang laki-laki berat badan 70, tinggi badan 155, glukosa darah sewaktu 350. Berat badan apakah yang menjadi dasar pemberian diet yang diberikan pada pasien? Berat badan apa namanya? Ideal, aktual, target, atau selisih berat badan dalam 1 bulan atau berat badan 1 tahun yang lalu? Berat badan ideal mungkin. Apa? Berat badan ideal bukan, Dok? Ya, berat badan ideal. Kalau berat badan 70 kg, tinggi badan 155, berat badan idealnya berapa? Sekitaran 50, Dok, maksimalnya. Terus? 50 kg, sekitar segituan. Jadi berat badan idealnya berapa? Ya, berapa? Berat badan ideal itu adalah tinggi badan diambil 100, diambil 10%-nya. Jadi tinggi badan diambil 100 berapa? Tuh, 55. Diambil 5,5-nya, jadi 49,5. Ya, berat badan ideal. Oke. Nomor 5. Laki-laki 4 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan lemas sejak 2 bulan yang lalu, berat badan 82 kilo, tinggi badan 165. Dan fisik, tensi 140/90, ya, heart rate-nya 90 kali per menit. Gula darah puasa 160, gula darah 2 jam postprandial 250. Diagnosisnya apa nih? Keluhannya lemes, tidak ada gejala klasik DM. Apa?
Glukosa darah puasa terganggu ya, Dok? Glukosa darah puasa Ganggu. glukosa darah puasa terganggu. Oke. Harusnya tindakannya ketika tidak ada gejala klasik, gula darah puasanya 160, apa yang harus kita lakukan? Kita cek ulang harusnya. Ketika dicek ulang, masih 160, ya. Jadi pertanyaan ini sebenarnya soal ini kurang pas. Harusnya apa tindakan selanjutnya? Gitu. Harusnya cek ulang. Ya. Jadi belum kita bisa menegakkan suatu ini pemeriksaan DM apa bukan sebetulnya. Ya. Oke, nomor 6. Pasien laki-laki 50 tahun ke puskesmas dengan keluhan luka sulit sembuh. Pada anamnesis lanjutan ada 3P nih. Gula darah 310. Pasien terlihat pucat. Pada saat melakukan pemeriksaan HB 9,6, pasien diberikan terapi DM. Untuk monitoring terapi DM, pemeriksaan apa yang dilakukan pemeriksaan pada pasien ini? HbA1c. HbA1c. Kalau HbA1c itu valid dinilai ketika Hb-nya itu normal. Ini kan Hb-nya 9,6, sehingga pemeriksaan HbA1c tidak menjadi valid gitu ya. Sehingga adik-adik harus memilih Ulang. gula darah Sewaktu Ulang, Dok. gula puasa. darah puasa Puasa. dicek, atau memang kalau albuminnya bagus bisa periksa glycated albumin gitu. Jadi glukosa itu ngikat ke albumin, diperiksa aja albumin glukosanya. Ya. Oke, nomor 7. Pasien laki-laki 40 tahun ke klinik, keluhan banyak makan, banyak minum, banyak kencing, ya 3P. Ibu pasien menderita DM. Pemeriksaan glukosa darah sewaktu 180. Nah, lanjutannya apa? Nah, baru tuh apa ayo? Dok, glukosa darah sewaktu ulang. Ya, glukosa darah sewaktu ulang. Diulang aja dia. Ya. Oke, nomor 8. Pasien laki-laki 56 tahun dengan diagnosis DM sudah dapat terapi metformin 3x500. Kemudian kontrol gula darah puasanya 110. Gula darah 2 jam postprandialnya masih tinggi 300. Dari gula darahnya puasanya sudah sesuai target, tetapi 2 jam postprandialnya belum. Kira-kira mau dikasih obat apa menurut kamu nih? Dok. Tambahkan obat yang menurunkan kadar 2 jam postprandial. Bisa kamu tambahkan alfa-glukosidase di sini. Kalau sulfonylurea itu menurunkan kadar gula darah puasa. Kalau metformin kamu naikkan, gula darah puasanya sudah cukup segitu. GLP-1 analog itu menurunkan kadar gula darah puasa. Jadi yang obat yang menurunkan kadar 2 jam postprandial itu adalah akarbose dan glinit ya. Perlu dicatat. Obat golongan alfa-glukosidase inhibitor dan glinit. Alfa-glukosidase inhibitor itu adalah contohnya akarbos ya. Nomor 9. Laki-laki usia 65 tahun ke andrologi, keluhan DE sudah 6 bulan. Selain itu, pasien merasakan tangan kaki sering kesemutan, pandangan matanya kabur. Ya, sudah ada retinopati kemudian dan neuropati.
Tidak ada keluhan banyak makan, sering haus, sering kencing, nggak ada 3P. Nah, GDS 312. Apa tindakan selanjutnya? Apa yuk? Langsung terapi, diulang, HbA1c atau gimana? Ulangi pemeriksaan kadar gula darah sewaktu, diulang ya, karena tidak ada 3P di sini. Kalau ada 3P, GDS 312, ya udah, diterapi aja. Walaupun ada keluhan komplikasi, tetapi bisa saja komplikasi itu bukan karena diabetes, ada yang lain. Gitu ya. Nomor 10, wanita Dok, 47. kalau kayak gitu tadi dia harus cek HbA1c-nya atau langsung kasih insulin? Pemeriksaan HbA1c bisa, tetapi algoritmanya itu diulang. Kalau dia meningkat, udah dicek lagi aja gula darah TTGO-nya. Kalau biasa di praktek klinik sih, kalau saya dicek HbA1c aja langsung. Ya. Oke, nomor selanjutnya, ya, nomor 10. Mana ya? Wanita 47 tahun, keluhan polidipsi, polipagi, poliuri, GDS 260, DM ya. Kemudian merubah pola hidup, meningkatkan aktivitas sedang, olahraga sedang. Tujuan edukasinya untuk apa nih? Ada yang tahu? Olahraga itu untuk apa? Meningkatkan sensitivitas insulin, Dok. Ya, betul. Dia itu meningkatkan sensitivitas insulin pada pasien dengan olahraga. Ya. Nomor 11 sekarang. Wanita 56 tahun ke klinik endokrin dengan keluhan banyak makan namun berat badan turun. Nah, banyak makan, buang air kecil banyak minum ya. Indeks massa tubuhnya 27, gemuk nih pasiennya, sering kesemutan pada tangan dan kaki. Tekanan darah 155. Gula darah puasanya 154. 2 jam postprandialnya 210. Terapi yang sesuai pada pasien ini apa? Ayo, pasiennya gemuk. Metformin, kamu cari yang metformin dulu, oke ya. Pioglitazone ini salah dosis ini. Dosis pioglitazone itu 15 atau 30 mg. Salah dosis pioglitazone-nya. Metformin 3 kali 500. Kamu tinggal cari mau dikasih telmisartan, glibenclamid atau akarbose. Kalau gliben, Dok. Kalau dikasih gliben boleh. Tapi lihat di situ ada sesuatu yang lain nggak? Metformin sama akarbos, Dok. 2 jam postprandialnya kan naik itu karena gula darah puasanya naik. Kalau gula darah puasanya turun pasti 2 jam postprandialnya turun. Lihat tanda-tanda vitalnya ada apa tuh? Telmisartan. Iya, ada hipertensi, jadi harus dikasih antihipertensi. Nah, telmisartan ini selain antihipertensi, dia juga akan menurunkan sindrom metabolik. Pasien ini sebenarnya sindrom metabolik nih, gemuk pasiennya. Ya, gemuk. Oke. 12 sekarang. Wanita 30 tahun, keluarganya ke IGD, keluhan lemas, riwayat konsumsi obat diabetes 6 tahun yang lalu. Somnolen, GDS-nya 34. Nah, udah tahu ya ini ya. Golongan apa nih? Golongan sulfonylurea. Ya.
Oke, nomor 13. Perempuan 40 tahun dibawa ke keluarganya dengan kesadaran menurun. Disertai demam 30 menit yang lalu. Riwayat DM 5 tahun yang lalu tetapi tidak rutin. GDS-nya 430. Mekanisme hati untuk menurunkan kadar gula darah apa? Gluconeogenesis, glikogenesis, lipogenesis, lipogenesis, lipolisis apa? Mekanisme hepar untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Yang tahu? Glikogenolisis ya, Dok? Glikogenolisis itu meningkatkan kadar gula. Menurunkan. Glikogenolisis itu dilisis glikogennya menjadi gula. Untuk menurunkan kadar gula kan gulanya harus diubah menjadi glikogen di hati. Namanya proses glikogenesis. Ya. Genesis itu membentuk, lisis itu mengurai. Oke, 14. Seorang perempuan 50 tahun mengkonsultasikan hasil laboratorium, hasil kadar gula darah puasa 132 ya. Gula darah puasa 110. Kemudian 2 jam pos pemberian beban glukosa 178. Saat ini pasien tidak ada keluhan. Apakah diagnosis tersebut? Yuk, Kak. Normal gula darah puasa itu 170 sampai 100 deh. Ini kan naik tuh. DPT, Dok. Eh? Glukosa darah puasa terganggu, Dok. Ya, glukosa darah puasa terganggu. Kalau pembebanan 178 ini belum dikatakan glukosa 2 jam perpanjangan terganggu, tidak. Ya. Nomor 15. Kayaknya terakhir ini 15 ini. Oke. Pasien 50 tahun datang dengan keluhan lemas, keringat dingin, ya. Konsumsi OAD, glibenclamid. Oleh dokter akan diganti OAD, golongan ketiga karena efek sampingnya. Efek samping apa sih? Hipoglikemi, Dok. Ya, hipoglikemia. Sama aja soalnya. Oke, sekarang kita mau lanjut atau selesai? Lanjut, Dok. Oke. 10 soal lagi ya. Iya, dokter. Oke, ketoasidosis diabetikum nih ya. Laki-laki 66 tahun datang dengan keluhan mual dan sesak nafas, nyeri perut dan muntah-muntah. Sejak 1 jam yang lalu, tampak sakit berat, kesadarannya somnolen, napasnya pusmaul. Nah, pusmaul ini adalah suatu kondisi asidosis metabolik. Pada pemeriksaan gula darah didapatkan 420. Tata laksana awal apa? Ayo. Insulin, Dok. Nebulizer dengan agonis blok. Tata laksana awal tuh dikasih rehidrasi dulu. Rehidrasi, Dok. Rehidrasi cairan. Iya, Ya, Dok. ada. Jadi harus rehidrasi dulu. Kalau sudah rehidrasi cukup, ya kira-kira 2-3 liter, baru dikasih insulin kalau gula darahnya masih tinggi ya. Oke. Nomor 2. 55 tahun laki-laki, sesak. DM hipertensi dulunya. Tensi 150/90. Nah, di 110 respirasi 38. Kemudian ada ronki basah, ada edem paru nih pasiennya. Ya. Glukosa darah sewaktu 450. Misalnya dia tuh KAD lah ya, KAD tapi ada edem paru. Apa yang kamu lakukan? Insulin, Dok. Insulin, karena kalau udah edem paru dikasih cairan malah kelelep paru-parunya ya. Oke, makanya kalau sebelum direhidrasi lihat dulu ada ronsen, ada edem paru apa enggak. Karena ronsen lama ya, kamu periksa fisik diagnostik kamu.
Ada nggak Ronki basah? Oke. Nomor 3. 19 tahun perempuan, DM tipe 1 sudah rutin insulin, tapi lupa dia tuh. Ya, tidak suntik. Kesadaran CM, napas kusmal, keton urin positif. Patofisiologinya apa? Defisiensi insulin absolut, insulin relatif, atau peningkatan lipolisis atau glikogenesis. Ya, Relatif. insulin yang absolut. Absolut kan DM tipe 1, bukan DM tipe 2 ya. Absolutely deficiency of insulin. Ya. Not relatif ya. 4. Wanita 65 pria 65 tahun ke IGD nggak sadar. Kata keluarga, pasien DM 5 tahun nggak teratur. Pasien tidak minum obat 2 minggu ini ya. Tensinya turun tuh, nadinya sekian, napas dalam, suhu 37, mulut bau pisang. Ya. Pisang itu khas pada keton. Ya. GDS 550. Keton urin positif 2. Ya. Tata laksana yang tepat apa? Pertama kasih oksigen dulu. Ya. Rehidrasi insulin. Rehidrasi, terus Insulin. Oke, sekarang 5 soal HHS. Pasien wanita 18 tahun, penurunan kesadaran. Sejak 1 bulan, udah berat badan turun, udah haus. Tensinya 90/60, nadi cepat, respirasi cepat, suhu 37,8. Turgor kulit menurun karena dehidrasi, GDS 850. Tata laksana apa? Rehidrasi, Dok. Rehidrasi, maupun KAD atau HHS. Tata laksana awal pertama rehidrasi. Karena peningkatan kadar gula dalam darah akan menyebabkan dehidrasi sel. Jadi kamu kasih cairan dulu ya. 70 tahun laki-laki dibawa ke UGD rumah sakit dengan keluhan tidak sadar diri. Selama 4 hari terakhir nggak mau makan, minum. Pasien memiliki riwayat sakit DM tapi tidak berobat rutin. Kesadaran sopor, tensi 90/60, nadi cepat, suhunya naik. Subfebris, respirasi naik juga. Keton urin negatif, GDS 850. Apakah diagnosis ya? Mudah ya. HHS ya. HHS sama KAD itu ngebedainnya adalah kalau KAD lebih dari 250, HHS harus di atas 600. Kemudian keton urin ya pada pasien ini. Kemudian pada HHS tidak ada asidosis metabolik. Sedangkan pada KAD ada asidosis metabolik. Ditandai dengan napas yang kus maul. Ya. Oke, pasien laki-laki 65 tahun didiagnosa HS setelah diberikan cairan dulu nih 100 cc per kilogram berat badan per jam. Ya. Saya berat badan 60 berarti sudah masuk 6 liter. Tindakan apa selanjutnya? Yuk. Kemudian insulin, Dok. Kontrol Insulin gula. ya. Setelah rehidrasi baru dikasih insulin ya. Oh, hipoglikemi nih pasiennya. Pasien hipoglikemi ya. Laki-laki 60 tahun ke UGD karena tidak sadarkan diri. Pasien punya DM tipe 2, rutin kontrol. Konsumsi glibenclamid, GDS-nya ternyata 40. Tata laksana dikasih apa? Injeksi D40% bolus intravena ya, Dok. Ya, berapa flash? Berapa cc? Dikasih 50 cc ya, 2 flakon ya. Oke, kalau dia sadar, kamu apain? Larutan gula, Dok. Ya, dikasih larutan gula ya. Nomor 9 ya. Laki-laki 56 tahun, jantung berdebar-debar. DM, terapi menggunakan insulin suntik. Pada pemeriksaan gula darah sewaktu 50. Apa tata laksananya? Pasien sadar. Larutan gula ya, tadi sudah dibahas ya. Makan gula. Oke. Nomor 10. Ya. Pasien laki-laki 56 tahun ke IGD, keluhan tidak sadarkan diri sejak satu hari yang lalu. Pasien adalah penderita DM, minum glibenclamid, setelah minum obat tidak mau makan.
GDS di IGD 30, dikasih D40 2 flash, pasang oksigen. Tindakan selanjutnya apa? Evaluasi gula darah ya, Dok. Dievaluasi dulu gula darahnya. Kalau masih turun, dimasukkan sesuai dengan ini, sesuai dengan tata laksana. Kemudian kalau gula darahnya masih di bawah 50, di bawah 70, dimasukin 2 lagi. Kalau 70 sampai 100 masukin 1. Kalau 100 sampai 200 dipasang D10 pasiennya. Kalau di atas 200 dipasang D5%. Kemudian dicek berkala. Oke? Oke, Dok. Sudah? Masih ada lagi? Sudah selesai apa mau bahas lagi? Boleh, Dok, kalau lanjut. Lanjut. Oke. Dan tipe lain, ini kompetensi 3 ya, adik-adik semuanya, adik-adik harus paham ya. Laki-laki 18 tahun dengan riwayat sindrom Down. Ya. Pada pemeriksaan glukosa darah sewaktu 345. Dilakukan pengecekan ulang 380. Pasien sindrom Down kan nggak bisa ngeluh dia mudah makan, mudah lapar, mudah kencing nggak ya? Apakah diagnosis yang tepat pada pasien tersebut? Dan tipe 1, tipe lain, tipe 2, kongenital, atau kelainan genetik? Tipe 1. Tipe 1. Tipe 2, Dok. Tipe 2, ada yang lain. Tipe 1, Dok. Tipe lain. Ini masuk dalam tipe DM tipe lain. DM itu ada 4 tipe. Tipe 1, tipe 2 gestasional. Kalau tidak bisa masuk ke dalam 3 tipe itu, masuk ke dalam tipe lain. Nah, salah satunya adalah penderita sindrom Down. Gitu. Kalau dalam tipe 1 itu bukan Down syndrome, tapi dia itu kelainan genetik di mana kelainan imun di mana tubuhnya menghancurkan sel beta pankreas pada usia muda. Alergi terhadap sel pankreas sendiri. Kalau DM tipe 2 gemuk, pintu masuknya adalah sindrom metabolik. Kalau gestasional, ketika dia hamil dia DM, lebih dari 22 minggu DM muncul. Nah, itu adalah gestasional diabetes. Kalau dia DM di usia kehamilan baru 8 minggu, ya bukan gestasional. Gestasional tuh DM dikarenakan hamil, tetapi hamil muda bukan. Kalau hamilnya sudah trimester 2, ya, ketiga itu baru berhubungan dengan DM. Oke, jadi masuk ke dalam DM tipe lain. Jangan terkecoh. Perempuan 24 tahun, penderita thalassemia mayor, rutin transfusi darah. Ya, ini pasien saya nih. Ini saya punya pasien seperti ini. Ferritin plasma 6.000. Pada pemeriksaan kadar gula darah 400. Ya. Pada pemeriksaan kadar C-peptide sangat rendah banget. Terapi DM yang diberikan pada pasien ini adalah apa? C-peptida sangat rendah berarti kadar insulinnya benar-benar rendah. Apa yang dikasih? Insulin, Dok. Insulin. Ini DM tipe 1 atau tipe lain? Tipe lain. Tetap tipe lain, bukan DM tipe 1. Kalau DM tipe 1 tuh nggak ada penyakit penyerta yang lain, dia tuh imun sendiri aja. Ya, misalnya ada pasien dengan pasca operasi pankreas, diambil pankreasnya itu. Jadi akan DM juga. DM tipe lain tapi. Oke, pasien perempuan 34 tahun, riwayat SLE, minum steroid jangka panjang, kadar gula darah berturut-turut 400. Apa diagnosisnya pada pasien ini, yuk? DM tipe lain, Dok. DM tipe lain juga, pokoknya yang tidak termasuk DM tipe 1, 2, atau gestasional masuk dalam tipe lain. Oke, pasien terdiagnosis MODY tipe 2. Kromosom berapakah yang terjadi pada kelainan pada pasien tersebut? Yuk. Kromosom 20. Kromosom berapa? Kromosom 20. 20, ya. MODY itu 20, Dok.
20 ya. MODY itu adalah Maturity Onset Diabetes of the Young. Jadi dia tuh bukan DM tipe 1, tetapi seperti DM tipe 2. Ya. Tetapi DM tipe 2 itu terlalu muda. Gitu. Kebanyakan DM tipe 2 itu muncul pada usia lebih dari 40 tahun. Tetapi dia terlalu muda. Gitu. Tetapi tidak bisa dikatakan juga DM tipe 1. Namanya MODY, kelainan kromosom. Di mana terjadi kelainan kromosom yang menyebabkan sensitivitas insulinnya menurun, kemudian produksi juga menurun secara relatif. Ya. Berdasarkan respon terapi terhadap sulfonylurea, jenis MODY manakah yang dapat diberikan terapi glibenclamide? Tipe MODY 5 namanya ya. Kromosom 17 dia. Dia sensitif terhadap sulfonylurea. Bisa dikasih ya. Oke, sudah selesai tentang diabetes ya. Diabetes mellitus tipe 2, kegawat daruratan, dan DM tipe lain. Sampai sini ada pertanyaan? Ada semua? Atau ada soal yang mau dibahas? Ada punya soal terus mau saya bahas? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, ya, pertemuan ini saya tutup ya. Terima kasih atas waktunya, kemudian semoga pembelajaran kita, berapa soal tadi ya? 15 tambah 10. Tambah 5, 30 soal ya, yang sudah kita bahas selama 1 jam ini dapat bermanfaat. Ya. Kemudian 2 hari lagi kita puasa, minal aidin wal faizin, taqabbal minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon maaf kalau banyak salah. Selamat berpuasa, selamat lebaran. Terima kasih. Semoga kita tidak ketemu lagi di tahun depan di ujian berikutnya ya. Amin dok. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam.